Assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan membahas tentang ekspor impor pada database MySQL. Jadi database yang kita punya dan tabel yang ada di dalamnya yang sebelumnya kita udah otak-atik nih menggunakan DDL dan DML. Di video kali ini kita akan coba ekspor dan nanti kita akan impor. Dan file extension yang akan kita hasilkan adalah .sql. Untuk ekspor dan impor kali ini kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama kita akan memanfaatkan si portal CMD teman-teman. Yang kedua nanti saya akan menggunakan phpMyAdmin seperti biasa. Langsung saja kita masuk ke cara yang pertama. Kita masuk ke CMD dulu teman-teman. Kita harus masuk ke direktori penginstalan dari SAM kita. Jadi di sini saya DC ke SAM ya folder saya. Lalu foldernya MySQL dan kita masuk ke binary-nya. Kalau kita login ke administrator MySQL-nya, sekarang saya sudah punya database seperti ini. Ya, database saya seperti ini dan nanti yang akan kita otak-atik adalah di sini teman-teman. Jadi kita punya database namanya DB Campus. Nah, DB Campus ini yang akan kita otak-atik nantinya. Jadi DB Campus sekarang akan kita ekspor. Kalau sudah nanti kita akan coba impor di CMD ini. Caranya kita nggak usah login sebagai administrator. Caranya yang penting kita sudah punya database apa yang akan kita ekspor teman-teman. Caranya kita ketikkan aja MySQL DAM. Lalu kita berikan -u ya. Username-nya dari SAM kita apa? Ya root. Lalu password-nya karena nggak ada kita ketikkan aja nanti kita enter gitu. Yang kita ekspor itu apa? Yaitu DB, namanya DB Campus. Ya jadi di sini MySQL DAM, -u root untuk username dari MySQL kita, lalu DB Campus ya teman-teman. DB Campus ini adalah database yang akan kita ekspor, lalu berikan lebih dari seperti ini atau maksudnya kita keluarkan ya menjadi apa? Ya kita letakkan sekarang di disk F. Ya kalau kalian ingin meletakkan di disk C silakan ubah disknya ya. Kalau di D ya kalian taruh di D seperti itu ya. Jadi F ini adalah disk saya atau partisi di laptop saya menggunakan Windows. Saya akan taruh di F. Lalu saya berikan nama yaitu ekspor atau gini aja X DB Campus. Jangan lupa untuk extensionnya di sini adalah .sql. Oke seperti ini. Kita enter nanti akan muncul password seperti ini teman-teman. Karena MySQL saya nggak saya berikan password, jadi langsung saya enter saja. Sekarang kalau kita cek di disk F ya, di sini saya coba cek ya di file manager. Dari di sini ada satu file baru dengan nama X DB Campus. Dan ini adalah hasil dari ekspor kita. Kalau kita ingin mengecek apakah ekspor kita berhasil atau tidak, dan filenya itu terbentuk atau tidak, kita bisa menggunakan kode editor untuk melihat hasil dari eksportan. Tapi kalau kalian nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, untuk memastikan di sini saya akan menggunakan Sublime Text. Seperti ini, jadi untuk mengeceknya tinggal kita drag and drop aja teman-teman. Dari ini, .sql-nya kita drag langsung ke si Sublime. Nah, seperti ini. Kalau isinya sudah seperti ini, ada isinya lah teman-teman ya. Intinya ada isinya itu berarti file eksportan kita itu sudah berhasil. Tapi kalau kosong atau 0 byte ya isinya nggak ada, itu berarti ekspor kita gagal teman-teman, seperti itu. Oke kita close saja. Untuk sekarang kita akan coba ekspor untuk tabel yang ada di dalam DB Campus MySQL DAM. Seperti tadi ya -u. Jadi untuk username-nya adalah root, -p, p-nya nggak ada nanti ya passwordnya. Lalu database-nya adalah DB Campus. Kita spasi nama tabelnya ya. Jadi diikuti nama tabel. Tabelnya adalah TB mahasiswa. Kalau sudah saya ekspor menjadi apa? Menjadi ekspor TB mahasiswa. Lalu extensionnya saya kasih .sql. Kalau sudah kita enter teman-teman ya. Oke di sini ada error. Oh iya, karena kita belum menginputkan untuk disknya. Disk partisinya di mana? Di sini saya berikan F ya, karena saya ingin letakkan filenya di F seperti ini. Kalau sudah kita enter. Oh iya di sini ada L-nya ya teman-teman, error ya. MySQL DAM -u root ya -p DB Campus, lalu di sini adalah tempat kita mengekspornya. Nah, kalau sudah kita enter, ya passwordnya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil mengekspor untuk TB mahasiswa dalam database DB Campus. Kita cek di sini. Nah, di sini ada satu file lagi, teman-teman. Ya, di sini ada 3 KB ya. Kita cek menggunakan kode editor ya. Saya akan menggunakan Sublime. Kita drag aja di sini. Kita drop dalam Sublime-nya dan sudah seperti ini. Ya, berarti kalau sudah ada isinya, berarti sudah berhasil, teman-teman. Sekarang kita sudah memiliki 2 file SQL ya. Yang pertama kita punyanya database DB Campus, yang kedua kita punya TB mahasiswa dalam database DB Campus. Sekarang kita akan coba impor ya teman-teman. Tetapi di sini kita perlu ada satu database kosong yang akan kita gunakan untuk impor database kita. Ya jadi isi-isinya nanti akan diisi di sana, tapi kita harus punya satu wadah dulu nih. Sekarang kita akan login dulu MySQL. Oke. Kita akan gunakan DB Campus. Oh nggak perlu ya seharusnya ya. Kita show database. Oke sekarang saya ingin membuat sebuah database namanya DB Campus impor gitu ya. Sekarang saya create database DB Campus EKS gini aja ya. Jadi DB Campus EKS ini adalah database yang kita buat. Kita show database.
Oke, di sini sudah ada ya DB Campus X di sini ya. Kalau sudah, kita exit saja untuk MySQL-nya. Kita nggak masuk sebagai administrator ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan impor. Untuk yang pertama, impor database-nya dulu teman-teman. Caranya kita coba menggunakan MySQL DAM. Caranya menggunakan MySQL, lalu min u ya untuk username, lalu passwordnya nanti nggak kita isi, lalu min d besar ya teman-teman. Di mana nih nanti hasil eksportan itu akan kita impor? Kita akan mengimpornya ke dalam database yang sudah kita buat barusan, yaitu DB Campus EKS ya, seperti ini. Lalu kita berikan kurang dari seperti ini, maksudnya kita masukkan ya ke dalam DB Campus EKS. Filenya namanya apa nih dan di mana kita letakkan direktorinya, yaitu di F, lalu filenya adalah DB Campus EKS. Apa tadi nama filenya teman-teman? EKP DB Campus. Ya, sekarang kita masukkan EKP DB Campus. EKP DB Campus. Extensionnya jangan lupa kita ketikkan sesuai ya, SQL. Oke, seperti ini. Ya, bukan SKP ya, EKP ya. Ini keliru nama filenya. Oh iya, rootnya belum kita ketikkan teman-teman. Ya, di sini username-nya adalah root. Jangan lupa. Saya yang lupa. Oke, passwordnya seperti ini dan selesai. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dalam administrator ya, kita cek di sini, kita akan use DB Campus EKS. Ya, kalau kita show tabel, dia sudah ada TB mahasiswa, dan kalau kita select hasilnya, dia sudah ada isinya sesuai dengan yang kita eksporkan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu kalau kita mengimpor database, sama juga kalau kita mengimpor untuk TB-nya tadi. Sekarang kita coba DESC TB apa tadi namanya, TB mahasiswa. Ya, sudah ada strukturnya ya. Sekarang saya pengen ubah untuk nama tabelnya, yaitu TB mahasiswa menjadi TB lama, seperti itu ya. Jadi lama ini nanti akan ketambahan satu tabel baru, yaitu hasil eksportan kita tadi, TB mahasiswa ya teman-teman yang kita ekspor. Jadi ini kita akan ubah nama tabelnya menjadi TB lama. Kita alter mahasiswa, lalu kita rename menjadi TB lama. Sekarang kita show tables. Ya, sudah menjadi TB lama. Sekarang kita akan impor TB mahasiswa yang tadi ya. Jadi sekarang tabelnya hanya TB lama. Sekarang saya exit. Ketikkan perintah yang tadi teman-teman. MySQL min u root ya, lalu min p min d DB Campus ini ya. Tetap ya, lalu kita filenya ini yang kita ubah. Jadi dia bukan DB Campus ya. Tadi apa nama filenya? EKSP TB mahasiswa. EKSP TB mahasiswa. EKSP TB mahasiswa. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita enter, passwordnya nggak ada. Ya, sekarang kita login sebagai administrator ya teman-teman. MySQL min u. Oke, seperti ini. Kita use DB Campus EKS. Ya, sekarang kita show tables. Oke, tabelnya sekarang ada dua ya, TB lama sama TB mahasiswa. Sekarang kita select bintang from TB mahasiswa. Ya, dia sudah ada isinya. Oke, seperti itu. Ya, itu cara kita impor dan ekspor menggunakan portal CMD, teman-teman. Sekarang kita akan coba ekspor dan impor menggunakan portal phpMyAdmin. Caranya kita masuk ke localhost phpMyAdmin ya, teman-teman. Terus kita masuk ke DB Campus kita ya. Jadi kalau kita ingin ekspor DB Campus, ya caranya kita masuk ke DB Campusnya. Ya, sebentar kita reload dulu ya. Jadi di sini akan ada satu database baru hasil dari otak-atik kita tadi di CMD, teman-teman. Ini ada beberapa database ya, ada database DB impor, ada DB Campus, ada DB Campus EKS. Ya, sekarang kita akan buat sebuah database dulu ya untuk importkan nanti hasilnya. Jadi kita buat new di sini. Saya kasih nama DB Campus hasil. Oke, kita create di sini membuat database. Dia akan tambah di sini DB Campus hasil. Sekarang kita akan ekspor untuk DB Campusnya di sini. Caranya masuk ke database DB Campusnya, lalu kita klik ekspor di sini, teman-teman. Langsung aja ya, kita nggak usah otak-atik di sini. Ya, langsung kita klik go. Biasanya saya gitu. Ya, jadi langsung klik go. Jadi kita nggak usah ubah pengaturan-pengaturan yang ada di sana. Otomatis dia akan menjadi seperti ini, DB Campus. Kita buka untuk hasil downloadnya, show in folder. Ya, hasilnya seperti ini. Kita sekarang sudah punya dbcampus.sql, hasil dari eksportan kita. Oke. Sekarang kita akan coba ekspor tabel yang ada di dalam TB mahasiswa. Caranya kita masuk ke TB mahasiswa, lalu kita klik ekspor, ya langsung kita klik go. Oke, sekarang kita sudah dapat TB mahasiswa.cs di sini. Kalau kita masuk ke tadi ya hasil download kita, nah di sini kita sudah punya
dua data, yang pertama DB kampus, yang kedua adalah TB mahasiswa. Sekarang kita akan import nih dalam DB kampus hasil. Oke, sekarang di DB kampus hasil nggak ada apa-apanya. Sekarang kita import untuk database-nya. Ya, kita klik choose file di sini. Kita cari filenya hasil download kita tadi ya teman-teman. Pertama DB kampus dulu kita akan import. Kita klik di sini akan muter-muter ya. Please be patient di sini. Akan ada notifikasi seperti itu. Tunggu beberapa saat, nanti filenya akan terimport di dalam database kita. Oke, sudah berhasil. Ya, seperti ini ya hasilnya. Sekarang kita klik structure, akan ditampilkan struktur dari database kita. Ada satu tabel yang namanya TB mahasiswa. Kalau kita klik, dia sudah punya isi ya teman-teman. Isinya seperti ini. Sekarang kita akan mengubah nama TB mahasiswa menjadi TB lain ya. Biar nanti kita bisa import untuk tabel namanya TB mahasiswa, biar nggak bentrok ya teman-teman. Kita klik di operation, kita ubah untuk TB mahasiswa menjadi TB lain. Kalau sudah kita klik di sini, go. Nah, di sini DB kampus hasil sudah berubah nama tabelnya ya menjadi TB lain. Oke. Kalau sudah kita masuk ke DB kampus hasil, kita akan import tabel ya. Biar nanti tabelnya menjadi dua. Kita import, klik import di sini. Lalu kita cari hasil ekspor dari tabel kita. Namanya tbmahasiswa.cs tadi teman-teman. Kita open. Lalu kita klik go. Tunggu beberapa saat, dia akan memproses file yang kita miliki. Oh ya, tadi kita ekspornya kok hasilnya .sc ya. Kita coba ekspor sekali lagi untuk TB mahasiswa ya. Atau kita bisa ekspor seperti ini caranya. Jadi kita klik DB kampus, kita centang di sini. Lalu kita with selected, kita ekspor di sini ya. Jadi tabel yang kita centang itu kita ekspor. Oke, lalu kita klik go. Pokok hasilnya .sql. Nah, di sini DB kampus 1.sql. Ya, hasilnya di sini. Sekarang kita coba masuk ke DB kampus hasil lagi. Kita akan impor kembali teman-teman. Jadi kita akan impor untuk yang DB kampus 01 yang hasil kedua tadi ya teman-teman. Karena yang ini nggak tahu ya TB mahasiswa.sc ini kok dia extensionnya sc, seharusnya sql. Kalau sudah kita klik open sesuai, kita go ya. Tunggu beberapa saat. Untuk di DB kampus hasil nanti akan punya dua tabel ya. Tabel yang pertama TB lain tadi yang kita miliki di awal. Oke, kalau sudah seperti ini berarti berhasil ya teman-teman. Kita cek untuk tabelnya ya di DB kampus hasil. Sekarang sudah punya dua tabel, TB lain dan TB mahasiswa. Kita klik yang TB mahasiswa. Untuk isinya apakah sudah masuk semua? Sudah masuk semua. Oke, jadi mungkin itu teman-teman pembahasan kita, dan ada beberapa troubleshooting tadi yang mungkin juga kalian alami. Saya mengatasinya ya seperti itu. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.